Berarti kalau mau ke Jakarta Kota dari Cikarang tas dulu di Manggarai. Demikian tepat sekali. Semoga nanti ada ejek juga ya, ejek Bandan Kota diaktifkan. Jadi nanti bisa transit di Kampung Bandan juga kan. Pak, ini sementara atau seterusnya? Mulai tanggal Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tentunya ya, jumpa lagi dengan kita, dengan kami di sini. Ciu. Terkait pelaksanaan SO5 Manggarai, tentunya akan banyak pertanyaannya. Di samping pertanyaan seharusnya ada jawaban dong. Mari kita jawab. Teman-teman yang bertanya di kolom komentar komuter lain di postingan itu, kita check this out, cerot langsung tut. Mulai dari drama komuter kan batik 100% ya. Dari Mbak Septian Fitri tambahan puyeng aja nih lihat bentuk KRL. Sebenarnya nggak puyeng ya guys. Dari yang dari Cikarang atau yang dari Bekasi itu ke Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan, Pasar Senen, lanjut ke Jatinegara, bablas lagi ke Bekasi atau Cikarang. Ada juga yang dari Cikarang Bekasi ke Jatinegara via Pasar Senen, lanjut ke Kampung Bandan, ke Manggarai, lanjut langsung ke Bekasi lagi. Untuk yang Bogor paling simpel nih, Bogor, Depok atau Nambok ke kota, udah itu aja. Ya, rute baru dari Rangkas ke Bogor kudu transit 2 kali, rute lama cuma 1 kali. Benar sekali, yang dari Rangkas ke Bogor kudu transit 2 kali. Pertama dari Rangkas transit di Tanah Abang, Tanah Abang otomatis naik yang dari Bekasi ke Manggarai, Manggarai terus naik ke atas ya, ke lantai 2, lantai 2 atau lantai 3 sih di Manggarai, lanjut naik ke arah Bogor. Berarti kalau mau ke Jakarta Kota dari Cikarang transit dulu Manggarai. Berarti kalau mau ke Jakarta Kota dari Cikarang transit dulu di Manggarai. Demikian tepat sekali. Semoga nanti ada ejek juga ya, ejek Bandan Kota diaktifkan. Jadi nanti bisa transit di Kampung Bandan juga kan. Pak, ini sementara atau seterusnya? Mulai tanggal 28 Mei hingga seterusnya Kak, terima kasih. Mungkin ya, yang dimaksud seterusnya kan menunggu sampai SO5 itu selesai. Semoga setelah SO5 selesai akan kembali lagi normal seperti sebelumnya ya. Untuk jadwal perjalanannya mulai tanggal 28 bisa didapat di mana? Tentunya di KRL Akses ada nanti, atau di stasiun-stasiun biasanya ada. Yang ke Nambok juga nggak ada perubahan ya, soalnya kalau mau ke Nambok biasanya harus nunggu lama baru ada keretanya, nggak seperti mau ke Bogor. Demikian Kak. Jadi untuk perjalanan sendiri pasti disesuaikan dengan jumlah penumpang juga ya. Kalau ke Nambok dibanyakin nanti nggak ada penumpangnya gimana dong. Perubahan ini sementara udah. Ini tuh berlaku selamanya, betul Kak, selamanya. Sampai SO5-nya sudah selesai, tentunya menurut gue sih gitu. Maksudnya hard ranked apa ya? Jadi setengah melingkar, hard ranked sama full ranked. Ranked ya. Raket ya. Raket sama full hard ranked. setengah melingkar doang. Yang hard ranked itu setengah melingkar dari Bekasi, Manggarai, Angke atau Kampung Bandan balik lagi. Sedangkan untuk full ranked, full raket itu dari Bekasi, Manggarai, memutar ke Tanah Abang, lanjut Pasar Senen, lanjut ke Jatinegara, ke Bekasi atau Cikarang ya. Jadi sekarang lewat Tanah Abang semua maksudnya. Ya, kalau untuk lintas Bekasi iya. Tapi kalau untuk lintas Bogor ke kota semua Kakak. Semua dari Cikarang nggak ada titik awal dari Bekasi lagi. Ada Kakak. Maksudnya tuh untuk lintas Cikarang atau Bekasi ada. Jadwal kapan keluar? Sabar ya Kak, akan dipublikasikan di aplikasi KRL Akses dan tautan di profil kami secepatnya. Terima kasih. Nah demikian. Nanti akan ada di KRL Akses tentunya akan ditautkan juga di komuter ini buat teman-teman ya. Tetap kawal terus. Jadwal jamnya udah ada atau belum nih Min untuk rangkaian Nambo
sabar, ditunggu, nanti ada di KRL Akses atau ditautkan di IG-nya AA Komuter Lain Centang Biru. Headway itu maksudnya apa ya? Headway itu jeda antara rangkaian dengan KA-nya ya. Buat teman-teman yang bilang tambahin aja KRL-nya biar nggak desak-desakan, nggak gitu konsepnya. Ketika headway-nya sudah terpenuhi, contoh per 5 menit atau per 10 menit atau di bawah 10 menit ya. Kalau ketika ditambah rangkaian, itu akan terjadi antrian coy. Karena untuk kereta sendiri kan tidak seperti mobil bisa tempel-tempelan ya. Ada sebuah prosedur yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan tentunya. Jadi nggak serta-merta ketika full atau penumpangnya penuh gitu tinggal tambah aja rangkaiannya, nggak serta-merta seperti itu. Karena kan untuk menambah rangkaian juga harus ada daftar perjalanannya, semuanya terus disiapkan. Jadi tidak semudah itu, tidak serta-merta segampang itu, semuanya ada perhitungannya ya. Eskalator sama lift berfungsi semua nggak Min? Capek-capek naik turun tangga tiap hari berdiri pula dalam KRL ya, semoga ya. Nah, buat teman-teman yang di Manggarai semoga tidak ada kendala, karena kan ini kan barang ciptaan manusia, bisa saja sewaktu-waktu ada gangguan atau apa. Kalau kemungkinan berjubel ya kemungkinan ya. Setidaknya buat teman-teman tetap jaga keamanan keselamatan juga ya. Kemudian lanjut ke ribet banget dah makin membludak yang ada di Manggarai eskalator dan di stasiun Duri udah berapa bulan, bahkan dari tahun kagak bener-bener. Kasihan yang udah transiap, perhatikan pelayanannya. Oh siap Kak, makasih. Udah jalan subuh kereta pertama aja selain ngejar ke tempat kerja, apalagi ini double lari di Manggarai plus lari ke tempat kerja, diet secara alami. Alhamdulillah, semoga sehat selalu buat teman-teman yang melakukan hal ini ya. Oke, tolong jalan menuju dan keluar dari stasiun Manggarai ditertibkan, terutama parkir liar bikin macet. Nah ini untuk DKI ya, komuter lain. Jadi ya gimana ya semoga secepatnya lah ya. Yakin Manggarai udah siap nampung semua penumpang? Insya Allah bisa Kak, jawaban dari komuter lain. Ditunggu aja ya. Buat teman-teman tentunya jangan lupa, ini goyang-goyang kenapa sih? Segera saran nih Min, tolong dibuatkan rute Bekasi Jakarta Kota via Senen jika memang tidak bisa Bekasi via Manggarai. Nggak kebayang orang segitu banyak dari Bekasi yang mau kota harus transit di Manggarai. Kasihan ibu hamil yang harus ikutan juga transit kayak gitu. Demikian ya. Semoga untuk SO5 Manggarai secepatnya langsung, nggak pakai lama. Semakin mempersulit, memperlama, membuat jadi ribet, membuat lautan manusia, membuat bingung di Manggarai. Niat pakai KRL itu mengurangi kemacetan, malah membuat kemacetan di stasiun Manggarai. Jadi nggak males, jadi agak males naiknya juga. Kalau banyak transit itu sumpah males banget. Ya sabar Kak, karena kan ini kan udah program pemerintah ya, bahwasanya di Manggarai untuk double track. Nah, mungkin nanti kalau udah kedepannya akan lebih enjoy the trip juga. Sabar ya, admin tolong perhatikan untuk ibu hamil juga. Kalau dari Bekasi harus transit Manggarai dan naik peron atas, apakah eskalator atau liftnya selalu aktif? Eskalator di Mangga Besar sampai sekarang sudah berbulan-bulan mati. Oke, terima kasih laporannya, semoga ditindak lanjut ya. Semoga bisa dievaluasi untuk rute Bekasi supaya ada jam-jam tertentu terdapat jadwal Bekasi Jakarta Kota, terutama jam sibuk. Nah ini Kak, jadi emang jadwalnya dibikin seperti itu karena di jam sibuk. Karena untuk lintas Bekasi sendiri agak sedikit bersinggungan ya dengan kereta jarak jauh. Nah masalahnya tuh di situ. Jadi para tertinggi tuh, para orang pemikir di atas sana sudah memikirkan hal-hal sejauh itu. Jadi untuk mengurangi tingkat ketelatan atau ya terpengaruh SO5 Manggarai ini, karena jalur 3 Manggarai akan dimatikan. Untuk Manggarai sendiri yang aktif itu jalur 1, 2, 6, 7 dan lantai atas. Saran aja nih ada kereta yang cuma muter di Jatinegara, Manggarai, Kebupaten Senen, Jatinegara aja. Cuma muter di Jatinegara, Manggarai, Kampung Bandan, Senen, Jatinegara aja. Oh, kayak berputar-putar ya, berputar. Oh, biar
bener nanti beli bener plan udah ada sebelum corona, nanti dilihat pelaksanaan baru bisa evaluasi. Belum pelaksanaan mau evaluasi dari mana? Bener sekali, bijak sekali dari V. Jadi evaluasi itu harus dijalankan dulu ya. Nanti kan akan dilihat dari kondisinya, jadi akan disesuaikan semuanya. Dan perubahan tuh identik dengan ketidaknyamanan karena untuk kemajuan ya. Itu salah satu kata-kata dari para suhu ya. Mau balik ke zaman PNKA, dulu ada jalur kayak gini, cuma muter, sekarang udah nggak ada. Sabar ya guys, karena semuanya sudah diatur. Apakah rute baru ini efektif untuk 6 tahun ke depan atau rute baru hanya uji coba saja? Bukan, menurut gua tuh bukan 6 tahun ke depan, tapi lebih ke pengaruh SO5 Manggarai kalau menurut gua ya. Jadi SO5 Manggarai sedang upgrading stasiun Manggarai, jadi terpengaruh itu, jadi otomatis terjadi perubahan karena semuanya itu lewat Manggarai. Kalau emang terjadi perubahan semua, seharusnya lintas Tangerang dan Serpong juga kan berubah, setidaknya nampaknya tidak kan. Biar adil ya, komuter lain dari Bogor mau ke Sudirman harus transit, dari Bekasi mau ke kota harus transit, dua-duanya ngerasain ribetnya transit. Cuma nggak kebayang aja gimana crowdednya itu Manggarai di jam keras, di jam kerja, pas kata Bogor Bekasi tiba barengan. Demikian kakak. Jadi kemungkinan akan, menurut gue juga sama kemungkinan nih, akan ada yang namanya rekam layar nih. Akan ada titik konsentrasi yang luar biasa di sini. Ini masih ngerekam kan? Masih. Akan ada banyak ini di sini nih di Manggarai, terutama kan perpindahan penduduknya ya. Gue juga akan berpikir seperti itu. Jadi otomatis buat teman-teman titik DJ ya, Manggarai akan jadi pusat konsentrasi nih. Luar biasa. Udah tutup dulu, cerot. Tetap jaga keselamatan buat teman-teman yang selalu menggunakan komuter. Perubahan ini terjadi karena SO5 Manggarai tentunya. Semoga SO5 Manggarai cepat dijalankan dengan aman sehingga bisa kembali ke jadwal normal. Menurut gua seperti itu. Ini just my opinion, gak ada sangkutannya dengan apapun. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.